Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maria Oktaviani Razoli Sihaan dengan NIM 0320210777 kelas B. Baik, di sini saya akan menjelaskan anatomi dan fisiologi dari sistem kardiovaskuler atau jantung. Jantung merupakan organ muskular berongga berbentuk kerucut. Jantung ini berada di dalam perikardium. Jantung itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada atrium dextra, yang kedua itu ada atrium sinistra, yang ketiga itu ada ventricle dextra dan ventricle sinistra. Berat jantung itu 220 sampai 260 gram. Besarnya itu sekepalan tangan. Batas dextrak itu pada sternum dextrak dan batas sinistrak itu pada intracostaces. Di sini saya akan menjelaskan fungsi jantung. Itu yang pertama, memompa darah ke seluruh tubuh. Yang kedua itu vena, membawa darah ke jantung. Yang ketiga itu arteri, membawa darah dari jantung, dan yang keempat itu kapiler, penghubung antara arteri dan vena. Baik, di sini saya akan menjelaskan atrium. Atrium itu dibagi menjadi 2, yaitu ada serambi kanan dan serambi kiri. Serambi kanan itu yang ini, serambi kiri itu yang ini. Serambi kanan ini berfungsi untuk menerima darah kotor dari tubuh yang dibawa oleh pembuluh darah. Sedangkan serambi kiri ini berfungsi untuk menerima darah bersih dari paru-paru. Serambi ini memiliki dinding tipis karena hanya bertugas sebagai ruangan penerima darah. Selanjutnya itu ventricle. Ventricle itu adalah bilik. Bilik itu dibagi menjadi 2 juga. Bilik kanan, itu bilik kanan yang ini. Sedangkan bilik kiri itu yang ini. Bilik kiri. Fungsi dari bilik kanan ini sebagai pemompa darah kotor dari jantung ke paru-paru. Sedangkan bilik kiri itu berfungsi sebagai pemompa darah bersih dari jantung ke seluruh tubuh. Bilik ini terletak di bagian bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dari jantung juga, yaitu katup. Katup itu memiliki 4 bagian yang mengatur aliran darah agar ke satu arah. Yang pertama itu ada katup tricuspidalis, itu yang ini. Katup tricuspidalis ini mengatur aliran darah antara serambi kanan dan bilik kanan. Yang kedua itu ada katup pulmonal, itu yang ini. Katup pulmonal ini mengatur aliran darah dari bilik kanan ke arteri pulmonalis yang dibawa ke paru-paru untuk mengambil oksigen. Yang ketiga itu ada katup mitral. Itu katup mitral itu yang ini. Katup mitral ini mengatur aliran darah yang kaya dari serambi kiri ke bilik kiri. Yang terakhir itu ada katup aorta. Katup aorta itu yang ini. Katup aorta ini membuka jalan aliran darah yang kaya akan oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan vena. Vena merupakan pembuluh darah yang membawa darah yang miskin oksigen kembali ke jantung. Ketimbang arteri, vena memiliki dinding yang lebih tipis. Muara yang terletak pada atrium kanan itu ada 2. Yang pertama itu vena cava superior,
itu yang ini, vena cava superior. Ini muara ini tidak mempunyai katup dan berfungsi mengembalikan darah dari setengah tubuh bagian atas. Yang kedua itu ada vena cava interior, itu yang ini, bermuara di bagian bawah atrium dextra dan berfungsi mengembalikan darah ke jantung dari setengah tubuh bagian bawah. Selanjutnya saya akan menjelaskan ventricle dextra. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu valvulva tricuspidales, melindungi osteum atrioventricular yang dibentuk oleh lipatan endokardium. Yang kedua itu ada valvula pulmonalis, itu melindungi osteum pulmonalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan aorta. Aorta merupakan pembuluh darah arteri yang paling besar, keluar dari jantung bagian ventricle sinistra melalui aorta ascendens. Jalan keluar aorta itu ada 3. Yang pertama itu aorta ascendens, yang kedua itu arcus aorta, dan yang terakhir itu aorta descendens. Selanjutnya itu ada pulmonary artery atau arteri pulmonalis, itu yang ini. Arteri pulmonary arteri ini merupakan arteri yang bertugas mengangkut darah dari jantung ke paru-paru. Fungsi dari pulmonary arteri ini untuk menggantikan kandungan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Arteri pulmonalis itu dibagi menjadi 2, yaitu arteri pulmonalis kanan, itu yang ini. Arteri ini bertugas untuk membawa darah yang kaya karbon dioksida menuju kedua bronkus. Sedangkan arteri pulmonalis yang kiri itu yang ini bertugas menggantikan karbon dioksida dengan uap air dalam darah menjadi oksigen. Selanjutnya saya akan menjelaskan pulmonary veins atau vena pulmonalis, itu yang ini. Merupakan vena yang membawa aliran darah yang mengandung oksigen dari organ paru-paru menuju ke jantung di bagian atrium kiri. Fungsi vena pulmonalis kanan dan kiri untuk membawa aliran darah yang kaya oksigen dari paru-paru menuju jantung, tepatnya atrium kiri. Bagian jantung yang pertama itu ada perikardium, terletak dalam rongga berisi cairan yang disebut rongga perikardial, berfungsi untuk menghasilkan cairan seros untuk melumasi jantung selama berdenyut atau lapisan dinding. Fungsi dari perikardium ini untuk menghindari gesekan menyakitkan antara jantung dengan organ lainnya. Kedua itu ada serambi, yang ketiga itu ada bilik, yang keempat itu ada katup, dan yang terakhir itu ada pembuluh darah seperti arteri, vena, dan kapiler. Saya akan menjelaskan mekanisme kerja jantung. Yang pertama itu serambi kanan. Serambi kanan ini menerima darah kotor atau mengandung sedikit oksigen dari tubuh. Dari darah kotor ini akan dialirkan menuju bilik kanan untuk dipompa
ke paru-paru untuk proses pertukaran karbon dioksida dan oksigen. Setelah pertukaran itu terjadi, maka darah yang sudah dipenuhi oksigen akan dipompa menuju ke serambi kiri. Dari serambi kiri ini akan dipompa masuk ke bilik jantung untuk dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah aorta. Penjelasan saya tentang sistem kardiovaskuler atau jantung. Jika ada salah kata atau penjelasan mohon dimaafkan. Salam sehat dan salam Stikes Santa Elizabeth Medan.